Salam alaikum bisem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Kita akan membahas sebuah tema, kehadiran manusia mengguncang surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehadiran manusia mengguncang surga. 36,5 miliar tahun sebelum Masehi ya. Di surga itu ada Allah duduk di tahta surga, namanya Yesus. Lalu ada Tuhan yang berkarya, namanya Yesus. Karya Tuhan itu menciptakan malaikat dan lain sebagainya, malaikat, serafim, kerub, bumi belum berbentuk, samudra raya, dan segala sesuatu pendukungnya, ya, termasuk yang pertama kali menciptakan hikmat. Itulah Tuhan, itulah firman yang berkarya. 36,5 miliar tahun sebelum Yesus lahir. Ada Bapa nggak, Pak? Ya, diketawain malaikat tuh. Sampai hari ini malaikat itu ketawa ya toh. Kalau Anda itu nanyain Bapak, Pak, di surga ada Bapak nggak? Semua malaikat itu ketawa. Dari 36 miliar tahun lalu nggak pernah ada Bapak di surga. Di surga itu yang ada Allah itu Yesus, Tuhan itu Yesus, lalu malaikat, serafim, kerub. Udah cuman ada itu. Ya. Malaikat, serafim, kerub itu adalah roh ya. Roh tapi hidup ya. Tidak disebut nyawa sebab tidak bernafas ya. Sebutan nyawa itu hanya untuk manusia. Malaikat, serafim, kerub itu makhluk roh ya, punya kecerdasan, punya jiwa ya. Dia hidup tetapi tidak punya darah ya. Tidak punya darah, nggak punya. Tidak bernafas, tidak ya. Dia hidup ya. Kemudian dia tidak punya tubuh fisik, nggak punya. Tidak punya gender ya, tidak punya gender ya, toh nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, nggak ada malaikat ya. Terus dia tidak bisa mati. Kenapa tidak bisa mati? Karena roh itu tidak bisa mati ya. Yang bisa mati itu tubuhnya, kemudian jiwa, otomatis nyawa. Kalau roh tidak bisa mati. Kondisi surga, malaikat, serafim, kerub, lalu ada Tuhan yaitu Yesus, Allah itu Yesus. Tuhan dan Allah itu satu roh. Kalau malaikat itu tiap malaikat beda-beda rohnya. Tapi kalau Allah itu hanya ada Tuhan, Allah itu satu roh dan punya nama, satu nama, Yesus Kristus. Kalau Allah itu satu roh, R-nya huruf besar. Kalau malaikat itu R-nya huruf kecil, yaitu malaikat, serafim, kerub. Jumlah malaikat 100 miliar, jumlah kerub 1 juta, jumlah serafim ada 4. Jadi di surga itu ya, selama bermiliar-miliar tahun ada 100 miliar malaikat, 1 juta kerub, 4 serafim. 100 miliar, 1 juta, 4 makhluk di surga. Ya, damai-damai saja. Selama berapa? Miliaran tahun. Ya, ternyata miliaran tahun masih dirahasiakan itu. Nama Allah itu siapa? Eksistensi Allah itu siapa? Masih dirahasiakan. Ada Allah, ada Tuhan, lalu makanya ada firman, ada Allah toh. Yohanes 1 ayat 1. Ada Allah, ada Tuhan. Allah itu yang duduk di tahta surga, Tuhan itu yang berkarya. Karya Tuhan apa? Menciptakan malaikat, serafim, kerub, bumi belum berbentuk, samudra raya, dan hikmat. Hikmat itu pertama kali dicipta. Dah. Ya. Bermiliar-miliar tahun nggak ada masalah, nggak ada yang memberontak, nggak ada yang ini, nggak ada masalah. Dari 36,5 miliar sebelum Masehi. Lalu tahun 6000 sebelum Masehi, 6000 sebelum Masehi. Yahweh yaitu Allah yang berkarya ya, dulu Allah berkarya namanya Firman, memakai nama Firman, lalu sekarang memakai nama Yahweh waktu itu tahun 6000 sebelum Masehi mencipta bumi yang belum berbentuk, yang udah bermiliar-miliar tahun itu dibentuk jadi bulat. Tahun kapan? Tahun 6000 sebelum Masehi. Bumi yang belum berbentuk di dalam Amsal
8 ayat 23 24 dibentuk jadi bulat. Lalu di situ ada tumbuhan, ada darat, laut, udara ya. Dan seterusnya. Lalu menciptakan manusia, menciptakan matahari juga ya, matahari, bulan dan bintang-bintang, lalu manusia. Nah, manusia itu sesuai Efesus 1 ayat 4 harus kudus di hadapan Allah dan tidak bercacat. Allah itu kan suci, kudus. Jadi dia menciptakan manusia. Manusia ini padahal settingannya untuk bumi, tapi ditaruh dulu di surga yang disebut Taman di Eden. Masih disebut Eden, belum disebut Firdaus. Ayat Alkitab membedakan kapan disebut Eden, kapan disebut Firdaus. Taruh di Eden, yaitu Eden itu taman di Eden ya, taman di Eden ya. Lalu surga goncang ya, menggoncang surga ya. Ini dalam bahasa yang mudah dimengerti ya. Ini apa-apaan ini Tuhan ini, gitu ya. Di surga itu cuma ada malaikat, serafim, kerub, kami semua makhluk roh. Kok tiba-tiba ini nongol ini manusia, ya, laki dan perempuan ini, ya. Ada fisiknya, terus tapi dalam bentuk tubuh rohani, tubuh kemuliaan. Memang ada fisiknya, ya. Terus menjadi suami istri, ya. Kami tidak punya gender, yaitu malaikat, serafim, kerub nggak punya gender, ya. Bahasa gaul gampangnya itu tidak punya alat kelamin, ya. Ya, malaikat itu tidak punya alat kelamin, serafim, kerub tidak punya. Ini tiba-tiba nongol si laki-laki sama perempuan punya alat kelamin, mereka disebut suami istri. Baca saja Kejadian pasal 2 ya. Lalu sifat dari makhluk roh adalah punya kehendak bebas. Ya, makhluk roh pertama kali yang menunjukkan ya pemberontakannya adalah Lucifer. Bahasa Inggrisnya disebut Lucifer, bahasa Indonesia disebut bintang timur. B-nya huruf besar, T-nya huruf besar, bintang timur putra fajar. Ini malaikat yang termasuk yang grade besar lah begitu ya. Malaikat yang elok gitu, yang cantik malah sering disebut begitu. Dia yang pertama kali melakukan pemberontakan. Nggak boleh ini surga tergoncang gara-gara ada manusia. Kita semua ini, para malaikat, para serafim, para kerub, you know, makhluk roh, ini kok ada makhluk fisik naik ke surga, ditaruh di taman di Eden, you know, lalu digodalah oleh ular, ya. Ular itu maksudnya ya si malaikat Lucifer itu ya. Akhirnya manusia yang kudus di hadapan Allah ini, bukan salahnya Allah loh menaruh Adam, manusia laki-laki dan perempuan ini di Eden, bukan salahnya Allah, karena Allah itu suci, ya toh. Jadi ciptaannya ini harus ditaruh di tempat suci, ya toh. Yaitu ini makhluk roh. Saya nggak bicara ciptaan yang lain, yang tanah, gunung, tumbuhan enggak, hewan enggak. Ini saya bicara tentang manusia, karena manusia itu makhluk punya roh, ya toh. Terus taruh di Taman di Eden, surga goncang, lalu terjadi yang namanya jatuh dalam dosa. Kurang lebih Adam itu di Eden cuman berapa? 70 tahun, 108 menit, ya, nggak nyampe 2 jam, time zone Allah, ya. Padahal dia sudah suami istri, sebenarnya bisa punya anak di situ, tapi baru 100 jam, ya 100 menit, 2 jam ya. Baru kurang dari 2 jam udah jatuh dalam dosa lalu diusir. Ya. Adam, Eva diusir dulu, lalu semua gerombolan disebutnya dihalau ya. Binatang sama tumbuh-tumbuhan dikembalikan ke bumi. Cara mengembalikannya gimana, Pak? Apa nguing-nguing, gedebuk-gedebuk gitu. Yaitu para pendeta abal-abal ya, para pendeta kaleng-kaleng. Gimana Allah menurunkan tumbuhan dan binatang ke bumi, apa enggak pada jatuh nguing gedebuk gitu. Allah memakai angin badai, sama yang dipakai untuk menaikkan Elia. Elia naik ke surga dalam angin badai. Maka Allah menurunkan Adam, Eva dan semua binatang, semua tumbuhan juga pakai angin badai, tidak gedebuk ya. Oke, lalu iblisnya gimana? Iblisnya nggak terima ya toh.
wah nggak terima ini, sudah nggak boleh di surga, lalu dia ingin merebut apa blueprint. Saya menyebutnya blueprint. Jadi Allah itu punya rencana dong, nanti ini keturunan dari perempuan akan meremukkan kepalamu iblis di dalam Kejadian 3 ayat 15. Lalu iblis berusaha merebut, anggap saja blueprint ya toh. Blueprint gitu ya. Dicatat nanti malaikat ya, pas nanti keturunan itu meremukkan ini nih. Nah, ini pengen direbut, maka terjadi peperangan di surga di dalam Wahyu 12 ya, mulai dari ayat 4 9 akhirnya diusir toh. Si iblis ini diusir ya. Iblis menyeret sepertiga malaikat. Jadi 33,3 miliar malaikat terseret ekor iblis. Jatuhlah ke bumi. Adam dan Eva cuma 2 orang. Dalam waktu kurang lebih bersamaan, iblis menyeret 33,3 miliar malaikat. Nah, malaikat jahat atau malaikat yang terseret iblis ini tidak punya option untuk masuk surga, nggak ada. Tidak ada option masuk surga, ya. Para iblis itu tidak option, ya. Manusia punya option, ya, punya option nanti dalam bentuk karya penebusan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sejak dari semula ya, kehadiran manusia ke surga mengguncang surga. Tapi Allah tetap pada rencananya nanti kita bisa ke surga persis sama ketika Adam. Ya, sebelum jatuh dosa ya, Adam itu telanjang tapi nggak merasa malu. Ya, cuman bedanya nanti kita sudah nggak ada gender, ya begitu ya. Tapi Adam ini itu suami istri, jadi ada gendernya. Makanya Adam ini ketika jatuh dalam dosa membuat cawat. Tahu cawat? Ya. Cawat itu untuk menutupi apa? Untuk menutupi kemaluan. Berarti Adam dan Eva itu punya kemaluan. Ya, kemaluan berdua ini ya, laki perempuan ini ya. Ya, jadi ada ayat Alkitab di dalam Kejadian pasal berapa ya? Pasal 3 ya. Ya pasal 3 ya. Adam jatuh dalam dosa lalu mereka telanjang lalu membuat cawat dari daun pohon ara di situ ditulisnya. Ya lalu Yesus membuat pakaian dari kulit binatang. Caranya tidak dengan membunuh binatang, tetapi nyomot sedikit kulitnya binatang, sedikit aja, ya, lalu ditutup lagi lukanya, lalu dari kulit yang sedikit inilah dibentuk menjadi pakaian. Sama dengan waktu membentuk Hawa ya, dari sepotong tulang rusuk dibentuklah wanita itu. Adamnya dibunuh nggak? Enggak. Ya habis itu ditutup dengan daging begitu. Jadi tidak ada pembunuhan di Eden. Oke. Begitu ditinggalkan oleh Adam, maka Eden ini berubah menjadi Firdaus. Nggak perlu berlama-lama. Adam punya anak Kain, habis Kain perempuan dulu, lalu perempuan lagi, baru Habel. Ya, karena di dalam Kejadian 5 ayat 4, Adam punya anak laki-laki dan perempuan. Jadi Anda yang masih berpikir habis Kain punya anak Habel, itu para pendeta pencari bapa yang diketawain sama malaikat itu. Ya. Malaikat itu ketawa kalau ada malaikat, bapak ada di mana ya? Sejak dari dulu nggak pernah ada bapak ya. Ya, nggak perlu lama terjadi pembunuhan Kain sama Habel. Jadi Habel lah penghuni pertama Firdaus. Wahyu 2 ayat 7 ya, taman Firdaus Allah, di situ ada pohon kehidupan. Ya, sama persis ketika masih bernama Eden. Jadi Habel penghuni pertama Firdaus. Terus kita nanti settingannya Allah adalah ketika di surga, ini dia tetap jadi seperti waktu Adam ya, tapi tidak pakai gender ya. Adam kan masih di taman Firdaus ya, taman Eden. Kita nanti di surganya, bukan di tamannya, di surganya. Kita memakai tubuh seperti Adam ya,
tidak perlu pakai baju ya toh, tapi disebutnya situ pakai jubah putih, itu artinya kemuliaan Allah ya. Tidak bergender nanti di sana. Paling beda dong dibanding malaikat, beda. Paling beda kita ya. Karena kita itu asalnya punya tubuh, punya jiwa, punya nyawa, punya roh ya. Kita yang nanti hidup kekal di surga, yang percaya Yesus doang, yang percaya Bapa kakak laku ya. Ya yang percaya Bapa celingak-celinguk aja. Kamu ngapain sini? Aku nyari Bapa ada di mana? Ditendang tuh sama malaikat tuh. Ya, ini ilustrasi. Tendang ke alam maut ya. Tempatmu bukan di sini. Sana pulang ke bapamu sana, iblis tuh bapamu gitu. Ya, jadi nanti kita pun akan seperti itu ya. Tapi bentuknya bukan manusia fisik begini ya. Ya, setelah era iblis dan malaikat yang 33,3 miliar datang ke bumi ya, masih diikuti malaikat-malaikat yang berbuat jahat di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 yang ditaruh di gua-gua. Sejak dari Mars, Jupiter tuh banyak gua kan, taruh di situ ya. Jadi alien yang sekarang ini alien tercipta kapan? Ya 6000 sebelum Masehi, berbarengan dengan ciptaan manusia, berbarengan dengan matahari, bulan dan bintang itu ya. Kan jatuh dalam dosa sama ke sini. Lalu ada malaikat berbuat jahat. Nah, itu yang Anda sebut alien jahat ya. Terus sampai hari ini terus ada malaikat berbuat jahat. Satu gitu jahat simpen di Merkurius ya. Bagi kita panas kan ya, bagi malaikat mah enggak ya toh. Ya, Allah itu yang menciptakan matahari kok ya. Ya, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu clear. Jadi kehadiran manusia mengguncang surga waktu itu. Tahun berapa, Pak? Tahun 6000 sebelum Masehi. Lalu kita nanti ke surga kebangkitan pertama tahun 4930 Masehi. Anda yang celingak-celinguk nyari bapak kemana ya gitu. Ya, Anda yang nyariin Bapak, Anda jadi bahan tertawaan. Makanya setan itu tahu Allah itu satu. Yakobus 2 ayat 19. Allah tahu, setan tahu Allah itu satu. Ya, Yakobus 2 ayat 19. Setan tahu Allah itu satu dan punya nama Yesus. Setiap setan ketemu Yesus gemeteran. Setan diusir dalam nama Yesus gemeteran. Setan diusir dalam nama Bapa, geli. Ketawa dia, ya. Kamu ini pendeta apaan, ini romo apaan, ini romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng. Sini berguru sama setan dulu supaya kamu tahu Allah itu satu. Ya. Kalau sekarang ada pendeta yang berkoar-koar melulu, berkoar-koar Tritunggal, celingak-celinguk nyari Bapa, tolong kamu berguru sama setan. Setan itu tahu Allah itu satu dan punya nama Yesus. Ya. Berguru dulu sama setan. Setan itu mantan malaikat. Jadi dia tahu dulu waktu di surga itu hanya ada Allah dan Tuhan itu Yesus. Lalu ada malaikat. Nah, kami ini para setan bagian dari malaikat yang terseret ekornya si iblis, tapi kami tidak punya peluang balik ke surga. Sementara manusia punya peluang. Ya, karena manusia itu dicipta menurut gambar Allah, ya, seperti itu. Ya, clear ya? Ya, jadi para yang ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku romo ya, yang saya menyebutnya kaleng-kaleng, kalian berguru dulu sama setan. Ya, jangan celingak-celinguk nyari Bapa di surga. Tanya ke malaikat, Bapa di mana ya? Kat malaikat, Bapa ada di mana? Nanti digajul sama malaikat ya. Tempatmu bukan di sini. Di sini tidak ada Bapa. Di sini cuma ada Yesus Allah. Dari dulu 36,5 miliar sebelum Masehi sampai hari ini di surga ada Allah yang duduk di tata surga. Siapa namanya? Yesus. Yang berkarya siapa namanya? Sekarang anak domba. Anak domba itu Yesus. Yes, dulu firman, lalu Yahweh, lalu Yesus fisik manusia, lalu Yesus tubuh kemuliaan, lalu anak domba. Sejak tahun 65 Masehi yang berkarya itu anak domba. Nanti karyanya apa? Banyak, menyediakan tempat di surga. Kemudian nanti rapture, kemudian Harmagedon, kemudian kerajaan 1000 tahun, kemudian Gog Magog, kiamat, menciptakan bumi baru, ya, kemudian surga diturunkan, neraka diciptakan, terakhir penghakiman terakhir. Ya, jangan celingak-celinguk nyari Bapa
di surga, tidak pernah ada Bapa di surga. Ya, saya ingin ngasih tahu eksistensi Allah dari dulu itu ada Allah namanya Yesus, ada Tuhan namanya Yesus. Tidak pernah ada Bapa. Bapa itu baru muncul sebagai panggilan untuk Allah di dalam Yesaya 63 ayat 16. Bapa itu kiasan Yesus Allah ketika Yesus jadi manusia. Sekarang Yesus tidak jadi manusia, maka Bapa kiasan Yesus Allah tidak ada lagi. Ya. Sekarang ini ya, yang memanggil Allah itu Bapa khusus orang Yahudi. Yahudi masih ada, Yahudi akan tetap ada sampai nanti kiamat. Makanya khusus orang Yahudi. Kalian para pendeta abal-abal, pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, orang Indonesia kok manggil Allah itu Bapa. Celingak-celimuk kamu di surga. Itu khusus panggilan untuk orang Yahudi. Very clear di Alkitab hanya menulis bahwa Bapa itu panggilan untuk Allah bagi orang Yahudi. Ya, tok, ya. Clear? Jadi kalau Anda ketemu ayat Alkitab, Petrus masih menyebut Bapa, Petrus Yahudi bukan? Yahudi ya. Seperti itu. Semua penulis Alkitab Perjanjian Baru adalah Yahudi. Clear Bapak Ibu Saudara, kehadiran manusia mengguncang surga. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.